Mungkin ada kekecewaan di masa lalu dengan figur pria. Hai sahabat Gading Konseling, hari ini saya mendapatkan email bunyi seperti ini. Hai Pak Michael, saya A, seorang perempuan usia 35 tahun. Saya sudah menikah selama 7 tahun dan tidak memiliki anak. Saya memang tidak mau punya anak sih Pak. Saya selalu ribut dengan suami saya sejak kami menikah. Dan konflik kami semakin keras, bahkan tidak sedikit makian dan pukulan fisik. Hal ini saya yang lakukan karena tidak tahan perlakuan suami saya yang selalu men-challenge saya di dalam perkataan. Saya tahu dari dulu saya itu tidak suka ditekan oleh pria. Jadi saya memastikan kalau dia bisa mengerti poin saya dan menghargai saya. Saya tahu sih Pak, saya ada kesalahan di sini. Tapi apa ya yang harus saya lakukan? Terima kasih Ibu A sudah email kami dan menceritakan situasi kondisi yang Ibu A alami dengan jujur, dengan genuine. Ya, saya rasa Ibu A ada sedikit kegelisahan untuk mengerti, memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan pernikahan Ibu A dengan suami. Ya, tentu saja ada beberapa keunikan yang tadi Ibu A katakan gitu ya. Tidak suka ditekan oleh pria, tidak mau punya anak, membela diri dengan keras saat merasa di-challenge oleh suami, dan memastikan kalau suami bisa mengerti poin dan menghargai Ibu A. Ya, jadi ini sesuatu hal yang kita bisa memikirkan ya, kenapa kata-kata ini begitu kuat muncul di dalam email Ibu. Ya biasanya ada situasi kondisi terdahulu atau ada traumatic experience atau pengalaman traumatis di masa kecil yang membuat kita itu menjadi extreme careful atau berhati-hati secara ekstrim terhadap sikap lawan jenis, dalam hal ini pria, terhadap kita, yaitu Ibu A sebagai seorang wanita. Ya mungkin kita menjadi lebih protektif atau lebih defensif ya, supaya menjaga diri kita itu tidak ditekan ataupun diserang oleh pasangan kita yang pria gitu ya. Dan menunjukkan bahwa diri kita itu kuat ya. Ya meski sebetulnya saya juga perhatikan tetap ada rasa guilty feeling atau perasaan bersalah yang muncul karena kesannya kok too much ya, sepertinya kok berlebihan. Atau mungkin karena sebetulnya suami bukan pribadi yang threatening atau pribadi yang mengancam diri kita. Ya saya tidak tahu. Bisa jadi juga suami adalah pribadi yang threatening atau yang mengancam. Maka tentu saja kita akan menunjukkan pembelaan ya. Nah, ini kita perlu tahu lebih dalam. Kita perlu tahu keunikan pribadi kita dan keunikan pribadi pasangan dan juga relasi satu dengan yang lain antara diri kita dengan pasangan. Ya artinya kita harus bertemu dengan konselor, lalu kita menceritakan tentang diri kita. Mungkin pengalaman-pengalaman, kenapa ya? Karena tidak serta-merta atau tidak sekonyong-konyong kita itu punya sikap yang defensif atau protektif terhadap diri kita begitu kuat. Mungkin ada kekecewaan di masa lalu dengan figur pria ataupun dengan figur ayah ataupun pria-pria yang hadir di dalam kehidupan kita. Nah, itu bisa menjadi sebuah hal yang membentuk sikap kita hari ini, khususnya terhadap pasangan kita. Nah, pertemuan dengan konselor menolong untuk menemukan hal-hal tersebut. Tapi yang kedua, kita juga perlu mencoba pola yang berbeda dalam berelasi bersama dengan suami. Ya, hal ini tentu saja di dalam konteks konseling juga ya. Artinya, yuk kita mencoba cara konflik yang berbeda. Terkadang konflik itu tidak bisa dihindarkan. Ya, tapi kita bisa berkonflik dengan cara yang berbeda. Mungkin kita boleh marah, tapi menyalurkannya lewat tulisan daripada berantem secara fisik misalnya. Ya, itu yang kedua. Tapi yang ketiga juga kita perlu belajar menghargai setiap momen yang indah dan baik bersama dengan suami. Ya, sehingga kita ini bisa merasakan setiap cinta yang ada, meskipun ada konflik, hal-hal yang kita sesali sebelumnya. Nah,
kita juga perlu memahami bahwa suami ini adalah bagian dari masa depan kita dan bukan bayangan dari masa lalu. Sehingga kita bisa lebih rileks dan menunjukkan sikap yang lebih tenang, lebih nyaman pada saat kita berelasi dengan suami kita, bahkan pada saat kita berantem dengan suami kita. Nah, mari kita memikirkan hal ini. Jadi sahabat Gading Konseling, coba pikirkan hal ini, dan jika hal ini relevan dengan kehidupan sahabat Gading Konseling, silakan kontak kami, berbicara dengan konselor kami, dan kita akan berdiskusi bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi setiap kita. Terima kasih, sampai ketemu.